Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardian Tommy SPDI adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2023 di IAIN Curup. Sekarang merupakan guru mata pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kaur, Provinsi Bengkulu. Untuk menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, kadang peserta didik harus bersentuhan langsung dengan keadaan sekitarnya. Informasi yang didapat akan lebih akurat dan lebih terasa, sehingga lebih mudah diingat dan dipahami. Berikut ini adalah video pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun kemandirian peserta didik. Untuk lebih jelas, yuk kita tonton videonya. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Pak mau cek mesin dulu. Mesin dulu ya. Agni Parista, Agri, izin kemana Agri? Izin kemana? Sampaikan dengan Agri kalau yang tak pentingnya tidak perlu di. Ajumi. Anak-anak semua, perlu Pak sampaikan kepada Anda bahwa belajar itu adalah sumber hidup. Belajar adalah sumber hidup. Kenapa demikian? Kalau Anda memiliki pemikiran belajar adalah sumber hidup, maka Anda akan terbebas dari kemalasan-kemalasan yang akan menghancurkan kehidupan Anda. Paham? Oke. Selanjutnya, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, supaya lebih afdol, ya, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang tidak diawali dengan Bismillah, maka keberkahan dalam pekerjaan itu tidak akan ada. Dan selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa selesai. Sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, memperdalam pembelajaran hari ini, ya, Pak ingin bertanya kembali kepada Anda berkenaan dengan materi kita yang lalu.
Mungkin masih ada yang ingat? Siapa yang masih ingat? Kita kemarin itu belajar apa? Belajar tentang harus keras-keras tentang Nah, coba saya mau tahu ya. Kira-kira masih ada tidak yang ingat? Silahkan Anda. Silahkan apa itu yang masih ingat tadi? Oke. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Keren. Berikan aplaus yang keras. Kemudian mau bertanya lagi satu lagi. Ya. Ini yang bisa menjawabnya saya berikan nilai amal. Siap? Menurut kalian, kira-kira apa manfaat dan keutamaan Anda mempelajari ini tadi? Rinta? Ayo. Siapa yang berani? Saya hitung. 3. Oke, silakan. Anda tidak salah arti dan makna dari Al-Quran yang kita baca. Keren. Berikan aplaus yang keras. Anak sekalian, ternyata Anda masih mengingat materi kita yang lalu. Itu artinya Anda termasuk orang yang bersemangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memperdalam ilmu yang akan kita pelajari, materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, ya, saya mau melihat dulu ya, bagaimana Anda di dalam menyikapi, di dalam mengetahui ilmu yang akan kita pelajari. Yang pertama, kira-kira menurut kalian apa pentingnya mempelajari taat kepada Allah, kemudian berkompetisi dalam kebaikan dan etika kerja? Kira-kira menurut kalian apa itu manfaatnya? Apa keutamaannya? Silakan yang bisa jawab. Halo? Ya, silakan. Yang tahu kesempatan hidup manusia, seorang muslim harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain yang akan saling termotivasi sehingga terbentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan disebut sebagai kebiasaan baik yang konsisten dilakukan. Ya, keren. Berikan aplaus yang artinya Anda ya harus memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan, karena waktu itu tidak akan kembali. Ya. Pak juga yang bertanya dengan Anda. Tadi kan teman Anda secara garis besar menyatakan bahwa waktu tidak akan pernah kembali. Meskipun kita ketemu dengan hari ini, kita tidak akan pernah ketemu lagi kembali dengan hari ini. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa waktu tidak akan kembali, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang bisa jawab? Silakan. 2, 3. Memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan semesta. Oke, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Berikan aplaus yang keras untuk teman-teman. Anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita pada kesempatan ini adalah menganalisis konten dan paparan berkompetisi dalam kebaikan dan kerja. Kemudian anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan Anda nanti pertama, Anda mampu menganalisis konten dan paparan berkenaan dengan ketaatan kepada Allah.
Kemudian yang kedua, Anda mampu menganalisis apa konten dan paparan berkenaan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, setelah mempelajari ini nanti Anda mampu menganalisis konten dan paparan berkenaan dengan etos kerja. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan. Silakan Anda fokuskan terhadap tujuan pembelajaran tersebut. Paham? Oke, anak sekalian, untuk lebih jelasnya berkenaan dengan materi kita pada kesempatan ini, yuk kita bersama-sama melihat konten yang Pak sampaikan melalui video. Ya. Silakan Anda berkonsentrasi dalam melihat video ini. Anda melihat konten video yang Pak sampaikan tadi, saya rasa Anda sudah memiliki gambaran umum berkenaan dengan materi kita pada kesempatan ini. Ya. Sebelum kita bagi kelompok, mungkin ada yang perlu Anda tanyakan? Paham semua? Sekarang Pak akan membagi Anda menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian bentuk kelompoknya, ya. Silakan dimulai dari sekarang. Sekalian, ini Pak akan bagikan kepada Anda NKPD, ya. Setelah saya bagikan nanti Anda pahami, kemudian Anda selesaikan dari kegiatan NKPD ini, ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Paham? Dan kemudian ini ada referensi, ya, referensi awal. Jadi saya juga akan berikan kepada Anda. Kita belajar diferensiasi konten, kemudian berproses. Nanti kita akan lihat diferensiasi detik kinerja Anda. Ini materinya. Kemudian ini juga saya akan berikan kepada Anda. Sini ada
apa gambar ya, yang nanti kalian akan paham sendiri. Ya sekalian, silakan Anda baca LKPD-nya, kemudian Anda selesaikan itu ada masalah di sana, permasalahan di sana, dan selesaikan masalah tersebut menjadi solusinya. Nah, dalam pelaksanaan ini, silakan Anda mengambil referensi ya dari buku kalian, cetak Anda, kemudian boleh Anda kalau mau nanti ke perpustakaan silakan. Kemudian kalau nanti Anda mau ke laboratorium atau tik atau komputer silakan. Ya, berikan kesempatan kepada Anda, waktunya 40 menit ya. 40 menit kemudian kita presentasi. Siap? Ya. Pelaksanaan nanti ya, pelaksanaan kalian ketika Anda mengumpulkan data dari materi yang Pak sampaikan kepada Anda, tugas yang Pak berikan kepada Anda, ya, Pak juga akan memberikan penilaian kepada Anda. Siapa nanti yang betul-betul serius di dalam mencari informasi itu akan menjadi nilai tambah di dalam yang penilaian Pak. Paham? Sekarang mulai kita mulai. Jangan cepat ya. Nah, kalau gitu kami pamit dulu ya. Dadah warga kampung Durian Runtuh. Ada kesulitan dalam pelaksanaan ini? Bagaimana materinya tadi sudah bisa semua kalian dapatkan? Sekarang hari kita masuk lagi ke kelas. Ya, sekalian, tadi Anda telah mengumpulkan data referensi berkenaan dengan materi kita. Sekarang silakan Anda untuk mengelola data yang Anda dapatkan tadi, kalian masukkan ke dalam LKPD
KBD ya, dimasukkan di sana. Kemudian setelah selesai nanti saya berikan waktu kepada Anda itu 20 menit. Kemudian setelah ini nanti Anda akan presentasikan di depan kelas. Paham? Ada kesulitan dalam pengumpulan data tadi? Tidak. Silakan. Semuanya, saya rasa waktunya sudah habis ya untuk pengelolaan data. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 3. Di sini ada saya Rifwanita dan rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang etos kerja. Pengertian etos kerja, secara umum, etos kerja adalah sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab seseorang dalam pekerjaannya. Menurut KBBI, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang, baik dari karyawan hingga pemimpin perusahaan. Pasalnya, etos kerja berkaitan erat dengan tanggung jawab yang dapat mencerminkan kualitas diri seseorang. Orang yang memiliki etos kerja yang tinggi biasanya akan lebih dihargai dalam pekerjaannya. Selain itu, etos kerja yang tinggi juga berpengaruh terhadap kesuksesan karirnya. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Orang yang memiliki etos kerja dapat dilihat melalui ciri-ciri berikut. Teman, itu penjelasan dari saya. Di sini saya akan membuat sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Baiklah, dari kelompok sana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita memiliki etos kerja? Karena etos kerja merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang, baik untuk diri sendiri dan akan berpengaruh terhadap kesuksesan karirnya. Apakah sudah jelas? Dan berikan aplaus yang keras. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. Silakan maju perwakilannya. Motivasi kepada pemeluknya untuk mendepankan berbuat kebaikan dengan penuh antusiasi disebabkan antara lain: A. Melakukan dan menyebarkan kebaikan adalah tugas pokok setiap insan. B. Usia manusia terbatas, sehingga menunjukkan sikap melakukan kebaikan yang telah ditentukan dengan niat ikhlas karena Allah, melakukan persaingan dalam melakukan kebaikan sesuai dengan situasi dan kondisi, karena kemampuan tiap muslim beragama dalam hal tingkat pendidikan, ekonomi, dan statusnya dalam masyarakat, melakukan amal saleh yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan dengan tekad yang teguh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini saya membuka sisi pertanyaan bagi kelompok yang ingin bertanya. Kami silakan untuk bertanya. Sebutkan nama dan kelasnya ya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, menurut kalian apa ciri-ciri berkompetisi dalam kebaikan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Melakukan amal saleh yang didasari oleh beriman kepada Allah,
manusia yang keras. Baiklah, itulah presentasi dari guru kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komposisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dalam perjuangan anak ini. 2. Berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. 3. Dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik kesamaan. Sekian dari presentasi yang sudah saya bawakan. Pada kelompok 2 silakan. Dari kelompok 2 dapat selalu menghargai waktu. Karena waktu itu tidak akan pernah dan orang lain dan semesta alam. Apakah sudah jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, tadi Anda telah menyampaikan hasil presentasi kelompok Anda dan ternyata setelah lihat Anda begitu memahami tentang materi ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang perlu Anda tanyakan? Sudah paham semua? Jelas? Keren. Tadi banyak waktu untuk mengakhiri. Tapi sebelum mengakhiri materi ini, silakan anak sekalian yang berani, yang bisa menyimpulkan dari materi ini. Silakan, ada yang berani? Silakan. Taat kepada Allah adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan karena waktu tidak dapat kembali. Etos kerja adalah untuk belajar lebih giat dan bersemangat karena etos kerja memiliki fungsi yang baik untuk diri sendiri untuk kesuksesan karirnya. Oke, keren. Itu ya. Itu kesimpulan yang telah disampaikan teman-teman Anda tadi, bahwa taat kepada Allah itu adalah berarti kita harus menaati Allah, menjalankan segala perintah Allah dan larangannya. Kemudian berkompetisi dalam kebaikan itu artinya kata teman kalian, jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan karena waktu tidak akan pernah kembali. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir tadi kata teman Anda, terus kerja itu ya harus dimunculkan dari sekarang. Supaya kenapa? Supaya Anda bisa berhasil dalam mewujudkan cita-cita Anda. Keren sekali. Sekarang yang terakhir, siapa yang berani yang bisa mencoba untuk merefleksikan dari hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini? Silakan. Setelah kami mempelajari ini, kami mengetahui kita taat kepada aturan Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan semangat. Hari ini dapat memberi motivasi kepada kami untuk lebih bersemangat dalam ketaatan Allah. Manfaatkan waktu sebaiknya dan semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita. Oke, itu kesimpulan atau refleksi yang diberikan oleh teman kita tadi, bahwa kita harus mampu
dalam ketaatan kepada Allah, memberikan semangat ketaatan kepada Allah dengan sholat, yang tadi itu sholat, kalian yang tidak puasa dari puasa. Kemudian kalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu Anda terbuang sia-sia dari teman Anda. Kemudian refleksi yang terakhir yaitu Anda bersama belajar, karena nanti akan dengan semangat belajar itu akan menunjukkan cita-cita Anda. Oke, dan sekali refleksi yang disampaikan dengan Anda, ya, untuk hari ini, ya, kita sebelum kita menutup, mari kita bersama-sama membacakan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terakhir, ya, minggu depan silakan Anda mempelajari berkenaan dengan menganalisis tentang konten dan paparan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu kalian pelajari di minggu depan. Hari ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.